Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-yawma 'aidan lil muslimin wa wahdana bi'aidihi ka ummati wahidah min ghairil imam wa nashkuruhu ala kamali ihsanih wa huwa dzul jalali wal ikram. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibinal Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi balagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a ila Allah bida'watih wa jahada fillahi haqqa jihadih. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa in ahkama bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum wahdharhum ayyaftinuka am ba'di ma anzalallahu ilaik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kaum muslimin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan Zulhijjah selalu menjadi momen spesial bagi umat Islam. Ada dua momentum pokok yang selalu menonjol dalam bulan tersebut. Yang pertama adalah ibadah haji. Jutaan umat muslim di seluruh dunia terkumpul di tanah suci untuk memenuhi rukun Islam yang kelima. Kedua, yaitu merupakan penyembelihan hewan kurban. Pondasi besar dari kedua kejadian adalah berdasarkan kisah tauladan ketaatan dari Nabi Ibrahim alaihissalam beserta keluarga, putranya Ismail alaihissalam serta istri Nabi Ibrahim Siti Hajar. Keluarga ini adalah figur suri tauladan bagi umat muslim dari berbagai hal seperti ketaatan, kepasrahan diri, kesabaran, keikhlasan dalam menjalankan perintah Allah. Ibrahim alaihissalam termasuk dalam satu di antara 5 nabi yang mendapat gelar Ulul Azmi, sebuah gelar yang diberikan kepada nabi yang memiliki ketabahan, tekad, dan kesabaran yang luar biasa. Ibrahim alaihissalam telah melalui banyak cobaan bahkan sejak dirinya masih muda. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pada usia remaja, Ibrahim harus pergi meninggalkan rumah, berpisah dengan keluarganya. Kebanyakan dari kita menikmati indahnya keluarga, indahnya kasih sayang orang tua, yang mana merupakan kisah terbaik yang bisa kita dapatkan. Akan tetapi Nabi Ibrahim diusir oleh ayahnya dikarenakan menolak perintah untuk menyembah patung berhala. Idh qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma' wa la yubsir wa la yughni anka syai'a. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya, wahai bapakku, mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolong kamu sedikit pun? Qala araghibu anta an alihati ya Ibrahim la illam tantahi la arjumannaka wahjur li maliya. Bencikah kamu terhadap Tuhan-Tuhanku Ibrahim? Perselisihan
antara ayah dan akhlak, sehingga menyebabkan Nabi Ibrahim alaihissalam diusir dari keluarganya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pada masa awal kenabiannya, Ibrahim sudah harus dihukum dengan dibakar hidup-hidup oleh Raja Namrud sebagai akibat atas kegigihan dakwahnya, yaitu menghancurkan patung-patung yang menjadi sembahan Raja Namrud dan pengikutnya, menegakkan keadilan, kebenaran menurut Allah Subhanahu wa taala. Qala banu lahu bunyanan fa'alquhu fil jahim. Mereka berkata, dirikanlah suatu bangunan untuk membakar Ibrahim, lalu lemparkanlah ia ke dalam api yang menyala-nyala itu. Kulna ya nar kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Kami berfirman, hai api, dinginlah dan menjadi keselamatan bagi Ibrahim. Allahu Akbar. Ketika sudah berkeluarga, Ibrahim dikaruniai buah hati setelah dalam ikhtiar, doa dan penantian yang sangat lama, yaitu setengah abad setelah menikah. Kesabaran itu pun berbuah manis. Ibrahim dikaruniai anak-anak yang saleh. Bahkan anak-anak ini kelak menjadi nabi-nabi berikutnya. Dari keturunan ini pula kelak lahir seorang nabi dengan akhlak yang agung, penutup dari para nabi, khatimul anbiya, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masalah pengorbanan dalam lembaran sejarah kita diingatkan pada beberapa peristiwa yang menimpa Nabiullah Ibrahim beserta keluarga. Ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menempatkan istrinya bersama Nabi Ismail putranya, yaitu saat masih menyusu, mereka ditempatkan di suatu lembah yang tandus, gersang, tidak tumbuh sebatang pohon pun. Lembah itu demikian sunyi dan sepi, tidak ada penghuni seorang pun. Nabi Ibrahim sendiri tidak tahu apa maksud sebenarnya dari wahyu Allah yang menyuruh menempatkan istri dan putranya yang masih bayi itu ditempatkan di suatu tempat yang paling asing, di sebelah utara kurang lebih 1600 km dari negaranya sendiri, Palestina. Tapi baik Nabi Ibrahim maupun istrinya Siti Hajar menerima perintah itu dengan ikhlas dan penuh tawakal. Seperti yang diceritakan oleh Ibnu Abbas, bahwa tatkala Siti Hajar kehabisan air minum hingga tidak bisa menyusui Nabi Ismail, beliau mencari air kian kemari sambil lari-lari kecil, sa'i antara Bukit Sofa dan Marwah sebanyak 7 kali. Tiba-tiba Allah mengutus malaikat Jibril membuat mata air Zam-Zam. Siti Hajar dan Nabi Ismail memperoleh sumber kehidupan, yang mana sampai sekarang air Zam-Zam masih ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lembah yang dulunya gersang itu mempunyai persediaan air yang melimpah-limpah. Datanglah manusia dari berbagai pelosok, terutama para pedagang ke tempat Siti Hajar dan Nabi Ismail untuk membeli air. Datang rezeki dari berbagai penjuru dan makmurlah tempat sekitarnya. Akhirnya lembah itu hingga saat ini terkenal dengan kota Makkah, sebuah kota yang aman dan makmur. Berkat doa Nabi Ibrahim dan berkat kecakapan seorang ibu dalam mengelola kota dan masyarakat, kota Makkah yang aman dan makmur dilukiskan oleh Allah dalam Al-Quran. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas thamarat man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini sebagai negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rizki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman, di antara mereka kepada Allah dan hari kiamat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin jamaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat tersebut kita memperoleh bukti yang jelas bahwasanya kota Makkah hingga saat ini memiliki kemakmuran yang melimpah. Jemaah haji dari seluruh penjuru dunia memperoleh fasilitas yang cukup selama melakukan ibadah haji maupun umroh. Hal itu membuktikan tingkat kemakmuran modern dalam tata pemerintahan dan ekonomi,
serta keamanan beserta hukum sebagai faktor utama kemakmuran rakyat yang mengagumkan. Yang semua itu menjadi dalil bahwa doa Nabi Ibrahim alaihissalam dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kemakmuran tidak hanya dinikmati oleh Islam saja, orang-orang yang tidak beragama Islam pun turut menikmatinya. Jemaah kaum muslimin rahimakumullah. Dapat kita bayangkan bagaimana perasaan Ibrahim kala itu setelah ujian demi ujian dilaluinya dengan penuh kesabaran. Kini tiba saat kegembiraan seorang ayah itu datang, tapi tidak lama ia harus lepaskan demi melaksanakan perintah Allah. Ikhlas menyembelih harta yang paling berharga di dunia demi Allah semata. Anak laki-laki itu Ismail memiliki sifat yang halim, satu sifat yang melampaui kesabaran. Sabar lebih cenderung kepada sebuah respon atas peristiwa, sedangkan halim yang dimiliki oleh Nabi Ismail adalah manakala sabar tidak hanya sebagai respon, tapi telah menjadi sikap hidup, karakter, haibah seseorang. Dalam hal ini Ibrahim melalui akhlaknya telah berhasil mentransfer nilai-nilai kehidupan kepada putranya Ismail. Betapa berat ujian dan cobaan yang dialami Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau terpaksa berselisih paham dengan ayahandanya, dibakar hidup-hidup, berpisah dengan keluarganya, bahkan harus menyembelih anak sematawayang, anak yang sangat disayang. Namun dengan asas iman, tulus ikhlas, taat dan patuh akan perintah Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim alaihissalam akhirnya lolos dan lulus dalam melewati berbagai ujian dan cobaan. Lalu apa pelajaran yang bisa kita ambil dalam kehidupan kita ini? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Amma ba'd, faya ayuhan nas, ittaqullaha fima amara wantahu amma naha, wa'lamu anna allaha amarakum bi amrin bada'a fihi binafsihi wa thana bimalaikatihi wa qala ta'ala inna allaha wa malaikatu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallim wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiyaika wa rasulika wa malaikatil muqarrabin waradallahumma anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'ina wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin waradu anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adil syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidiyah wansur man nasarad din wahdhul man khadhalal muslimin wa dammir a'da'ad din wa ali kalimatika ila yaumiddin. Allahumma adfa'anna al-bala wal waba wal zalazil wal mihan wa su'il fitnah wal mihan ma zahara minha wa ma batan an baladi Indonesia khassah wa sairi buldanil muslimin amah ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya munzilal kitab wa muhzimal ahzab ihzimil yahud wa awanahum wa salbiyin wansarhum wa ra'samaliyin wa ikhnahum wa istirakiyin wa syuyu'iyyin wa asya'ahum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.